pagi Bu Guru dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Delon Raden Edward Mas. Saya di sini sebagai ketua kelompok dan saya dari 12 IPA 2. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pelanggaran hak adalah perbuatan yang baik, disengaja atau lalai melawan hukum, mengurangi, menghalangi, atau mencabut hak seorang sebagai warga negara dan akan dihukum secara adil berdasarkan hukum yang berlaku. Pelanggaran hak warga negara tercipta akibat kurangnya pengawasan serta tidak berjalannya hukum secara maksimal. Penyebab terjadinya pelanggaran hak atau pengingkaran disebabkan oleh sikap egois atau mementingkan diri sendiri dan kurangnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Dan di sini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kenalkan, nama saya Rafa. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang yang Delon jelaskan. Di sini poin berikut adalah sikap toleran atau kurangnya sikap toleran adalah sikap yang tidak menghargai atau kurang menghargai hak-hak orang lain. Dan poin berikut adalah penyalahgunaan kekuasaan atau menggunakan jabatan untuk hal-hal pribadi. Dan yang berikutnya lagi ketidaktegasan aparat hukum terhadap hukum-hukum yang berlaku. Oke. Dan berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yergen Rumi. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus pelanggaran hak warga negara, yaitu seperti proses penegakan hukum yang belum optimal. Padahal telah tertulis dalam Undang-Undang tahun 1945 pasal 27 ayat pertama untuk menjunjung hukum. Yang berikutnya yaitu tingkat kemiskinan dan pengangguran. Nah, masalah ini juga adalah salah satu masalah yang kita hadapi sekarang ini. Padahal hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak telah tertulis dalam Undang-Undang 1945 pasal 27 ayatnya yang kedua. Yang berikutnya banyaknya kasus HAM. Kasus HAM ini juga sering terjadi di Indonesia saat-saat ini. Padahal telah tertulis dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28A sampai 28J untuk menjamin HAM. Baik, untuk penjelasan kasus selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Aurelia Putrianti. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang kasus pelanggaran hak warga negara. Yang keempat yaitu tindak kekerasan atas nama agama. Padahal sudah dijelaskan dalam pasal 29 ayat 2 UUD NRI tahun 1945 tentang menjamin kebebasan beragama. Yang kelima, angka putus sekolah tinggi. Padahal sudah dijelaskan dalam pasal 31 ayat 1 UUD NRI tahun 1945 tentang hak mendapatkan pendidikan. Sekian dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Andre Farlen Barita Tumanggor. Di sini saya akan menjelaskan yang ketiga tentang kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Oke, itu mungkin semua terjadi karena sifat egois dan rendahnya kesadaran diri warga negara tersebut. Contoh-contoh pengingkaran kewajiban warga negara, yang pertama, tidak membayar pajak atau menghindari bayar pajak. Yang kedua, melanggar hak asasi manusia. Yang ketiga, pelanggaran terhadap kewajiban pendidikan. Yang keempat, tidak ikut serta dalam pembelaan negara. Yang kelima, tidak ikut serta dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Oke, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Kadin Patricia Ginzel. Di sini saya akan menjelaskan contoh kasus pengingkaran kewajiban warga negara yang dimana sebagian sudah dijelaskan oleh teman saya Andre Tumanggor. Baik, contoh yang keenam yaitu tidak menaati peraturan lalu lintas. Contoh dari tidak menaati peraturan lalu lintas yaitu 1. Tidak mempunyai surat kendaraan yang lengkap, 2. Tidak menggunakan helm, 3. Menerobos lampu merah, 4. Parkir di sembarang tempat, dan yang kelima melawan arus. Contoh yang ketujuh yaitu merusak fasilitas umum. Contoh dari merusak fasilitas umum yaitu 1. Mencoret-coret dan mengotori dinding, 2. Merusak halte, 3. Merusak toilet umum atau tidak menggunakannya dengan baik. Contoh yang ke-8 yaitu membuang sampah sembarangan.
Contoh dari membuang sampah sembarangan yaitu menyebabkan banjir, mendatangkan bau yang tidak sedap, mendatangkan berbagai penyakit dan dapat mencemari lingkungan. Contoh yang ke-9 yaitu tidak berpartisipasi dalam lingkungan. Contohnya kegiatan lingkungan yaitu 1. Melakukan musyawarah untuk menyelesaikan masalah, 2. Ikut melaksanakan kerja bakti di lingkungan masyarakat, dan 3. Ikut memilih dalam pemilihan umum. Dan contoh yang terakhir ke-10 yaitu tidak jujur dan melakukan korupsi. Contohnya yaitu kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan yang terakhir gratifikasi. Itu saja beberapa contoh dari kasus pengingkaran kewajiban warga negara yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya dan teman-teman kelompok. Terima kasih.